Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' bihudah. Al-Mukarram Akhil Aziz Ki Haji Dr. Musyaffa' Fauzi atalallahu baqa'ah zukhran wal ummah. Ki Haji Nasih nih, ini Ki Haji Nasih yang ini Al-Mukarram Ki Haji Nasih azizahullah bikaromih, yang ini Kiai Haji Nukholis hafidhullah, dan para kiai semuanya, para tokoh masyarakat, para santri. Sekitar tahun 1914 Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari melihat bahwa khilafah Utsmaniyah di Turki sudah lemah. La haula wala quwwata. Semua wilayahnya dikangkangi penjajah. Mesir, Irak, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis dijajah Prancis, Libya dijajah Itali, Indonesia Belanda. Itu namanya mereka mendirikan imperialisme, kolonialisme. Yang punya ide kolonialisme itu dua orang, Perdana Menteri Inggris dan Perdana Menteri atau Presiden Prancis, yang namanya Sykes dan Picot. Sykes itu Perdana Menteri Inggris, Picot Presiden Prancis, disebut Sykes-Picot. Itu yang punya ide menjajah. Nah, melihat semuanya di bawah kangkangan penjajah, Kiai Hasyim memprediksi ini nanti khilafah akan bubar. Kalau nanti khilafah bubar, akan berdiri negara masing-masing. Dan sudah ada konsep negara nasionalisme. Konsepnya itu datang dari seorang ideolog dari Prancis namanya Ernest Renan. Dulu negara kan negara agama dulu, negara Katolik, negara Islam, negara Hindu, itu kan ya. Nah, konsepnya Ernest Renan sudah tidak layak negara berdasarkan agama, maka negara berdasarkan kesepakatan beberapa suku, jadilah satu bangsa. Itulah nasionalisme, ditulis oleh Ernest Renan pada tahun 1895. Bukunya namanya What is Nation. Nyandak betul. Ya pulang. Insyaallah wa biasa ya. Nah, di situ Kiai Hasyim Asy'ari dengan lapang dada menerima konsep negara nasionalisme, asal tidak menyampingkan agama. Nasionalisme tapi religius. Maka sekitar tahun itu Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton. Jadi sholat badar jangan hilang. Ya waton silahkan, sholat badar ya dibaca, ya jangan hilang. Tuh luar biasa. Karomah sholat badar itu ketika melawan PKI tahun 65, nah ya 64 65 lah. Yang ngarang siapa namanya? Kiai siapa yang ngarang? Nah, nggak ada yang tahu ya. Kemudian di Tuban loh. Kiai siapa namanya? Yang ngarang sholat badar? Saya dia lupa. Nah, betul. Prediksi kalau wong Jawa ramalan Hasyim Asy'ari benar. Tahun 1924 khilafah bubar. Sistem khilafah
semenjak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah bubar. Yang membubarkan orang dalam Turki sendiri, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk itu guru, Atatürk maknanya guru besar, Ata. 2 tahun kemudian ulama-ulama Islam mencoba mendirikan khilafah, kumpul di Mesir, ulama India, ulama Afrika, ulama Asia, 2 hari 2 malam rapat, yattafiquna ala alla yattafiqu. Hasilnya apa? Sepakat untuk tidak sepakat. Jadi konsep khilafah gagal. Tahun 30-an baru ada kebangkitan orang Arab dengan semangat nasionalisme, sayangnya sekuler. Sekuler itu artinya Almania, enggak enggak memperhitungkan agama, bukan anti agama, anti tidak, tapi tidak menganggap penting agama. Namanya Almania namanya. Pendirinya namanya orang Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Siapa namanya? Pertama kali ada kebangkitan orang Arab, kebangkitan politik, mendirikan partai namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Nasionalis, sekuler, sosialis. Menggembleng pemuda-pemuda Arab, semangat nasionalis, menggembleng pemuda Arab dari Suriah, Abdul Karim Qasim, nanti akan diteruskan oleh Hafidh Asad. Dari Irak, Hasan Bakr, nanti akan diteruskan oleh Saddam Hussein. Dari Mesir, Sa'ad Zaghloul, Ahmad Urabi, akan diteruskan oleh Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Libya, Abdus Salam Jalud, diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Dari Sudan, Ja'far Numeri. Dari Tunis, Habib Bourguiba. Aljazair, Syadli bin Jadid, Boumediene, Hawari Boumediene. Ini yang saya sebut namanya ini orang-orang pejuang nasionalis melawan penjajah dengan semangat nasionalis sekuler, nggak penting masalah agama. Berjuang pemuda-pemuda Arab kader. Tahun 37 orang Islam baru sadar, iya ya, kita juga harus bangkit. Maka berdirilah Partai Ikhwanul Muslimun. Ketua umumnya atau mursyid amnya namanya Syekh Hasan Al-Banna. Ya, bikin cabang di Sudan, di Suriah, di Irak. Bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit. Jangan tidur, jangan melempem, jangan cuek. Ayo peduli bernegara, jangan tahlil tok di pojok itu loh. Ayo, bukan hanya talqin tahlil, itu penting, berkat penting sih, tapi juga bukan hanya berkat yang penting itu. Syekh Hasan Banna orang Maroko, keluaran Al-Azhar, tidak pulang ke Maroko, tetap di Mesir. Tahun 41 apa 42 lah, ada pemuda Ikhwan, Banser lah, membunuh Perdana Menteri Mesir. Yang dibunuh namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begini caranya bangkit, bukan begini yang saya maksud dengan Ikhwan Muslimun, agenda politik Ikhwan Muslimun. Kita anti kekerasan, kita anti teror. Kamu tuh bukan bunuh saya, kamu bukan bunuh An-Najrasi, kamu tuh bunuh saya. Benar. Tidak lama Hasan Banna terbunuh. Nah, gantinya, makanya kalau cari ganti yang benar,
Sekarang Pak, cari ganti asal uang ya, uang menang. Kalau udah uang menang, cari ketua PBNU, cari ketua cabang NU, ketua NU, cari ganti yang benar. Tapi sekarang masalahnya yuhibbunal fulus. Satu lagi wal furuj. Kalau udah fulus, furuj, istrinya 4. Gak apa-apa, halal. Gantinya Sayyid Qutb. Siapa? Sayyid Qutb sebenarnya bukan ulama aja, pinter. Beliau keluaran Cairo University. Beliau bukan ulama, jurnalis, wartawan. Punya gagasan yang baru, yang belum ada sejak sejarah Islam. Apa? Beliau dalam kitabnya Ma'alim fit Thariq menafsirkan istilah jahiliyah bukan seperti yang kita tahu, primitif, buta huruf, bukan. Jahil itu artinya an-nidhamus siyasi ghair islami, sistem politik yang tidak dari Islam, jahiliyah. Komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Karena datang dari luar Islam, harus kita tolak. Kalau jahiliyah harus dibunuh, hal darahnya, jahiliyah. Maka ikhwan jadi radikal. Gitu ceritanya. Nah, Presiden Jamal Nasir jadi presiden, merdeka, Mesir merdeka. Tahun 65 ikhwan mencoba kudeta, gagal. 6 tokoh ikhwan yang gede-gede digantung di Medan Tahrir, termasuk Said Qutb, Al-Hudaybi, Zaki Muhandis, dan seterusnya. Ditonton oleh rakyat, digantung. Itu lama besar. Yang bahasa MWC Ranting banyak dibunuh, sudah banyak. MWC Ranting nggak tertulis dalam sejarah, nggak tertulis. MWC aja kok. Kan tingkat kecamatan lah. Ikhwan dibubarkan, partai terlarang, tokoh-tokohnya 6 orang digantung. Lahir yang lebih radikal, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Apa? Takfiri. Pendiri namanya Syukri Ahmad Mustafa. Apa idenya dia, apa pendapatnya? Semua orang kafir kecuali mereka yang nggak kafir. Syekh Azhar dengan semua dosen-dosen Azhar kafir. Turukus Sufiyah, Syekh Torikot kafir. Pokoknya yang menerima nasionalisme kafir. Kalau kafir harus dibunuh, hal darahnya. Ini Jamaah Takfir wal Hijrah. Dilatih peperangan, berlatih perang, berlatih ngebom, berlatih sebagainya. Tahun pertama bergerak, lupa tahunnya, membunuh Menteri Agama, Menteri Haji dan Auqaf Mesir, namanya Syekh Dr. Husain Al-Zahabi, yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun. Wartawan senior Yusuf Asjibai, wartawan koran Al-Ahram. Puncaknya tanggal 3 Oktober 81 membunuh Presiden Anwar Sadat. Semua Hosni Mubarak jadi presiden, mereka dikejar-kejar, dibunuhin. Enggak semua habis, ada yang selamat, lari ke Afghanistan. Antara lain ini namanya Aiman Al-Zawahiri. Siapa? Dah, berhenti dulu ya, cerita ini dulu. Soviet ekspansi ke Afghanistan. Soviet menguasai Afghanistan. Kalau Afghanistan kalah, mau Pakistan, terus saya ke Pakistan. Kan sudah 6 negara kan, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Tataristan, sudah komunis semua, dikuasai Soviet semua, Uni Soviet. Di Afghanistan jebol, Pakistan.
Maka Raja Fahad mengumumkan, ayo siapa yang mau jihad perang melawan Soviet, namanya Laskar Jihad Mujahidin. Daftar pada daftar dari Indonesia 1.500 orang. Di Nganjuk nggak ada ya, Malang ada, siapa namanya, Bubar At-Tamimi, Lumajang siapa, Lamongan siapa Gus Amrozi, Gus Ali Gufron, Gus Mukhlas, Gus Ali Imron. Cirebon Saifuddin, Tegal Muhammad Ali, Batang Dulmatin, Pemalang Hisham Bawazir terkenal dengan Umar Patek, Banten Imam Samudra, dan seterusnya. Itu yang saya hafal tuh ya. Nah, berangkat ke Afghanistan, dilatih perang oleh Amerika, yang latih Amerika, yang biayain Saudi, sampai habis 450 juta dolar. Soviet lari, kalah. Soviet kalah dengan Mujahidin nih. Ya, awal faksi-faksi dari Afghanistan kok banyak. Ada namanya As-Sayyar, Abu Sayyaf, ada namanya Rustam, banyak sekali hasil kelompok-kelompok Mujahidin. Suatu ketika kata tentara Soviet, saya pernah melihat ada tentara semua pakai jubah putih, satu jurang itu, satu lembah itu penuh. Padahal nggak ada pada ya malaikat. Walhasil Soviet lari, kalah. Nah, Raja Fahad bubar udah, Mujahidin bubar, ayo pulang. Anak Saudi pada pulang, yang pulang ya pulang, yang tidak pulang ya tidak. Di antara orang Saudi yang tidak pulang, Usamah bin Laden, keluarga kaya. Bin Laden keluarga besar, keluarga kaya, yang garap Masjidil Haram, garap jalan tol di Saudi itu semua Utsman bin Laden, bukan Usama, bukan, tapi masih family. Dia punya uang 2,5 triliun rupiah kalau dirupiahkan, si Usama ini. Mendirikan Al-Qaeda bersama dengan siapa nanti? Yang dari Mesir siapa namanya? Udah lupa ya, Masya Allah. Ayman Al-Zawahiri, yang dari Mesir. Al-Qaeda selalu membuat ganggu tentara Amerika, tentara NATO, banyak korbannya itu. Nah, disinilah mulai benih-benih cikal bakal terorisme. Pulang dari sana ke Indonesia, ke Lamongan, gatel tangannya, biasa ngebom, masa nggak ngebom? Maka ada bom Bali 1, bom Bali 2, dan seterusnya. Itu terorisme. Ada lagi NII, Negara Islam Indonesia, yaitu Gus Abu Bakar Basir dan Gus Abdullah Sungkar dari Solo, berangkat ke Afghanistan, tapi nggak lama kembali ke Malaysia, di Johor. Di situ membuka pintu siapa orang Indonesia yang ingin ke Afghanistan, daftar di rumahnya atau kantornya Abu Bakar Basir. Kitabnya apa Said Qutb itu? Kitabnya namanya Ma'alim fit Thariq, apa? Tanda-tanda jalan yang benar lah. Diterjemah dengan bahasa Indonesia, dikaji oleh mahasiswa yang bukan YIN, bukan jurusan Islam, ITB, IPB, ITS, Undip. Maka banyak mahasiswa radikal baca buku itu, didoktrin buku itu. Bukan di YIN, radikal bukan dari YIN. Karena kalau YIN kan ngerti Islam, kan ngerti kan, ajaran Islam. Ini enggak. Yang biasanya apa namanya? Apa? Yang ITS, teknologi, ITS, IPB, ITB Masjid Salman terkenal, ITS. Jangankan kita-kitaan, Pak Nasir Menteri Pendidikan datang ke IPB nggak dihormatin kalau mahasiswa itu. Nah, dari situlah kebetulan kita dari sini reformasi, Pak Harto tumbang, terbuka bebas sebebas-bebasnya, maka muncullah gerakan-gerakan radikalisme. Nah,
Ki Hasyim Asy'ari tahu itu semuanya, tahu, paham itu, paham apa yang saya sampaikan itu. Ini menjelaskan sikapnya Mbah Hasyim ini. Ketika Saudi Arabia menang, Raja Abdul Aziz menang, menguasai Saudi Timur, Najd itu adalah Riyadh, Dhahran, itu namanya Najd. Menang, umat Islam yang lain masih diam. Nah, itu paling Saudi Timur itu Saudi Timur yang saya lihat itu Timur. Ternyata ekspansi ke barat, Taif menang, Mekah menang, Madinah menang, Syarif Husain lari. Syarif Husainnya penguasa Hijaz, Mekah, Madinah, Jeddah, lari. Abdul Aziz didukung oleh seorang ulama kecil, ulama kecil, tulisannya karangan kecil-kecil, Muhammad bin Abdul At-Tamimi, jangan lupa At-Tamimi adalah suku pedalaman Arab yang membunuh Sayyidina Ali Abdul bin Mujab At-Tamimi. Dan turunnya Quran, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa, itu At-Tamimi asbab nuzulnya itu. Ya walaupun Syekh Wahab ya enggak kafir, enggak, ini Quran turunnya Al-A'rabu asyaddu kufran itu hubungan dengan suku pedalaman Tamimi. Suatu ketika Rasulullah bagi-bagi ghanimah di Ja'ronah, jadi Fathu Makkah, selesai Fathu Makkah, perang Hunain, perang Taif, lah dapat ratusan unta, ratusan sapi, ribuan kambing, dibagi-bagi di Ja'ronah sambil ihram umrah. Siti Aisyah head man, maka enggak ihram, nanti ihramnya di Tan'im. Bagi-baginya aneh, enggak seperti biasanya. Yang senior as-sabiqin awalin enggak dikasih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapapun pokoknya sudah Islam dari sejak dulu, udah lama, tidak dikasih satu ekor pun kambing. Tapi yang baru masuk Islam di Mekah, baru seminggu atau 2 minggu lah dari Fathu Makkah, walaupun kaya, Abu Sufyan 100 onta, Al-Bakhtari 50 onta, kaget orang. Tapi kalau sahabat yang diam saja. Dari belakang ada yang maju ke depan, namanya Dzul Khuwaisir. Siapa namanya? Kalau mau takkid, baca syarah Sahih Muslim dari Imam An-Nawawi, Kitabuz Zakah Babul Qismah, rinci sekali ceritanya. I'dil ya Muhammad, bagaimana adil dong? Jadi saya Bani Tamim, bagaimana adil dong? Rasulullah jawab, ma'a'dala ala ardi minni, tidak ada orang yang lebih adil daripada saya. Saya membagi begini nih atas perintah Allah. Orang itu gloyor, mundur. Nabi bersabda, saya khuruju min hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wal jawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah. Nanti akan muncul dari umat Islam orang seperti ini nih, seperti ini. Apa? Baca Quran, hafal Quran, tapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya apa? Tidak paham, hanya bibir hafal. Itu syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah, bakal lebih jelek daripada binatang. Ini nanti turunnya ini, yaitu muncul Khawarij yang mengkafir-kafirkan orang, membunuh Sayyidina Ali, itu kan? Rencana tiga orang, Sayyidina Ali, Abdul bin Mujam, Gubernur Syam Muawiyah, Amr bin As, Gubernur Mesir. Hanya yang 2 ini tidak keluar sholat subuh di masjid, apa sudah kesiangan, apa sudah di rumah lah. Sayyidina Ali keluar mau sholat subuh, imami, dibunuh. Ini prediksi Rasulullah benar. Ini benih-benih radikalisme dalam Islam. Abdul Aziz menguasai Mekah, semua situs-situs sejarah bongkar. Rumah Maulid Rasul dijadikan WC. Rumah kelahirannya Sayyidina Ali kandang khimar. Kuburan yang tadi kan ada kijingnya ya, gini ya, ada namanya juga, rata dengan tanah. Siti Khadijah pun rata dengan tanah. Tapi sekarang dibangun lagi. Sekarang ini dibangun lagi Siti Khadijah kuburannya oleh Muhammad bin Salman ini. Bahkan Masjid Aqobah di sebelah Jumrah Aqobah, Bai'at Aqobah itu loh, sekarang mau diperbaiki, mau dibangun lagi. Ini Muhammad bin Salman nih. Dulu mau dibongkar itu semuanya.
Nah, Siti Khadijah, rumah Siti Khadijah yang Rasulullah tinggal di situ lama dengan Siti Khadijah, dijadikan pasar, masuk dalam pasar lah. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengutus atau membentuk Komite Hijaz, terdiri dari Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin, dan yang punya uang Haji Hasan Kipo. Makanya Kiai kalau berdiri harus ngecek yang punya uang. Kalau enggak kelaparan jalan nanti. Bahwa surat Mbah Hasyim diterima oleh Abdul Aziz, pertama mengucapkan salam atas kemenangannya. Kedua, permohonan imam di Masjidil Haramain dan khotib digilir. Seminggu mazhab Hanafi, minggu depan mazhab Maliki, minggu depan mazhab Syafi'i, minggu depan mazhab Hambali. Yang ketiga, tolong atas nama umat Islam negeri Jawi. Negeri Jawi itu Indonesia, Jawi semuanya itu. Belum ada Indonesia kan? Kuburan Rasulullah dan Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Itu Baqi itu 15.000 sahabat di Madinah tuh, rata dengan tanah. Sampai sekarang kita kalau ziarah nggak tahu mana sahabat Hasan, mana Siti Aisyah, nggak tahu, rata dengan tanah. Nggak ada. Dunia ada dunia. Tinggal kuburan Nabi Muhammad, Abu Bakar Umar akan dibongkar itu. Nah, surat yang Mbah Hasyim Asy'ari dibaca, akhirnya Abdul Aziz menggagalkan atau melarang membongkar kuburnya Rasulullah dan Abu Bakar Umar yang di pojok masjid itu. Jadi NU punya jasa besar, andil menyelamatkan makom Rasulullah dan makom Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Pulang dari sana, itu tahun 25 itu, pulang dari sana mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama. NU berprinsip menerima konsep nasionalisme tapi tidak lupa agama. Makanya hubbul watan minal iman. Muktamar tahun 30 Banjarmasin, NU keputusannya kita menghendaki negara Darussalam bukan Darul Islam. Tahun 45 merdeka, tahun 17, tanggal 18 rapat. Ini apa dasar negara ini? Dan ada 7 kata di pasal 29 itu, ada 7 kata dengan berkewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang Kristen nggak mau. Ini kalau nanti jadi negara Islam nih kalau ada ini nih. Daripada gini saya keluar dari Indonesia. Nggak mau Indonesiaan, berdiri sendirilah kata orang Kristen yang dari Indonesia Timur terutama. Kiai Wahid bapaknya Gus Dur anggota kan, pulang ke Tebuireng, belum ada WA, belum ada WA, SMS belum ada SMS. Pulang Tebuireng menghadap bapaknya Kiai Hasyim, saya tahu ini begini, Kiai Hasyim Asy'ari, ya nanti malam saya istikharah dulu. Paginya Wahid, saya setuju, 7 kata dicoret dengan berkewajiban mengamalkan syariat Islam. Coret. Kenapa? Yang penting kita ini negara kuat dulu, bersatu dulu. Tanah air kita ini, di atas tanah air yang kuat itulah kita akan berjuang Islam. Pesantren, madrasah, masjid, musola, majelis taklim, di atas tanah air yang kokoh bersatu. Gak penting itu legal ditulis dengan berdasar Islam, gak penting. Yang penting negara kesatuan Indonesia kebangsaan, tapi kita dakwah lancar. Mau maulid Nabi, mau istighotsah, mau undang Habib Syekh itu yang Balwi itu berapa ribu? Mau undang Habib Syekh, mau undang Habib Lutfi, silahkan bebas, nggak ada larangan. Pesantren nggak ada IMB-nya, betul. Ada IMB-nya nggak soal? Betul. Melanggar. Tapi jalan. Masjid ada IMB-nya? Nggak ada. Jalan. Jadi kalau di Jakarta di IMB-kan. Waktu itu Pak Anies, Gubernur Anies mengeluarkan IMB seluruh masjid DKI dengan gratis Baswedan. Walhasil itulah perjuangan Nahdlatul Ulama menerima konsep nasionalisme asalkan tidak menghilangkan semangat agama. Jadi kalau di Timur Tengah ulama saja bicara agama saja, yang nasionalis saja, kalau bicara agama. Hafidh Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Anwar Sadat, nasionalisme tanah air saja, nggak pernah bicara agama. Yang ulama Islam saja nggak bicara tanah air.
Di sini kita Kiai Hasyim Asy'ari pahlawan nasional. Ya ulama. Wahid Hasyim pahlawan nasional. Ya ulama. Cucunya Gus Dur pahlawan nasional. Ya pejuang agama. Jadi dalam diri satu orang itu bisa pejuang nasionalisme dan pejuang agama. Ini uniknya Indonesia. Di Timur Tengah boten wonten, tidak ada kiai mengatakan hubbul watan minal iman, walaupun dia tidak mengatakan hubbul watan minal jahiliyah. Kalau Sayyid Qutb ngomong, Sayyid Qutb hubbul watan minal jahiliyah. Tapi kalau ulama yang lain enggak. Tapi mereka juga tidak ngomong hubbul watan minal iman. Kiai Hasyim Asy'ari sedunia satu-satunya ulama yang menggabungkan, mengintegralkan semangat agama dan semangat kebangsaan. Paham betul? Nah, kita sekarang ini mewarisi as-sarawatil ijtimaiyah, apa? Sosial kapital. Kita mewarisi dari Mbah Hasyim, dari Mbah Wahid, dari Gus Dur, yang dekat lah, dari Gus Dur, dari Pak Hasyim Muzadi, apa? Anggota warga NU. Ini amanah kita semua ini. Kita bisa nggak melanjutkan, memelihara, membesarkan, memperkuat amanah? Kalau tidak, khianat kita namanya. Karena itu adalah modal satu-satunya yang paling besar kita adalah as-sarwat al-ijtimaiyah, social capital, modal sosial. Warga banyak dulu, nggak diopeni, nggak dipelihara, nggak dibimbing, dicerdaskan, nggak dimajukan. Pendidikan, kesehatan, ayo, kesadaran berbangsa bernegara, ketertiban, ayo, kesehatan, penyakit-penyakit supaya hilang semua dari warga NU. Jangan ada yang bengak, jangan ada yang TBC. Kalau penyakit flu nggak apa-apa, flu nggak apa-apa, gudi nggak apa-apa, gudi nggak apa-apa. Ini warisan kita, mewarisi dari para kiai. Paham betul? Terutama yang pengurus, Mana yang pengurusan mana? Yang pengurusan mana? Walaupun ranting lah. Walaupun yang WC, terutama yang pengurus. Ya sebenarnya nggak hanya pengurus. Begitu pula Kiai Musyafa ini mewarisi amanah dan Mbah Zainuddin pesantren. Harus pelihara, harus perkuat, harus dimajukan supaya lebih syiar lagi. Amanah. Kalau tidak bisa, khianat berarti. Paham betul? Tinggalannya kiai, tinggal itu santri. Masyarakat santri, pesantren juga masyarakat santri, masyarakat yang sholat, masyarakat ibadah, tahlilan, itu tinggalan Mbah Hasyim Asy'ari dan para wali songo sudah jelas. Nah kita ini harus melihara mereka. Kalau enggak kita khianat, walaupun bukan pura, nggak ngerti ilmu fikih. Oh, fikih itu di kitab kuning adanya. Kalau yang sekedar Quran, hadis, terjemahan wonten, tapi yang tidak adanya ijma dan qiyas. Quran pertama kali dong, Quran. Orang yang Quran hadis seperti aqimus sholat, wajib sholat, berapa kali sholat, namanya apa sholat, di Quran nggak ada. Betul-betul di Quran. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul Quran. Sing jawab wonten betul maca Quran. Macanya kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, ila samawat, ila ilallah, tahlil, berkat. Kalau jenengan baca Quran, tidak akan ditemukan berapa kali sholat, namanya apa sholat itu. Di hadis wontene, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan pada kamu sekalian orang Islam 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Tapi rukunnya sholat, syaratnya sholat nggak ada di Quran. Nah, itu hasil produk akal kolektif, akalnya ulama banyak, namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu berdiri man istata'a, qiraatul fatihah, baca fatihah ketika berdiri, ar-ruku' dan seterusnya. Itu hasil akalnya ulama. Akalnya ulama, bukan kalian ente, bukan, insyaallah. Nahdlatul Ulama, tapi bukan ulama, bukan. Saya kalau ngomong di luar negeri, saya ketua umum Nahdlatul Ulama. Oh, jadi ulama semua. Waktu itu saya ngomong 90 juta warganya. Ulama, iya ulama semua.
Baru potongan aku yang ini, Masya Allah. Jadi hasil ijma adalah antara lain contohnya rukunnya sholat. Nggak ada di hadis arkanus sholati sab'atasyar. Betul wonten. Bon. Gak usah rinci panjang banget kalau rinci. Hadis ada berapa macam, ayat Quran ada berapa macam. Walah panjang ini. Satu lagi akal ulama dewe-dewe. Akalnya ulama individual namanya qiyas, analogi. Ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Ya Allah, Burhani, kias fakta, sabu-sabu, narkoba, halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Berani mengharamkan di Quran ada? Hadis wonten? Betul wonten. Dan kau bisa haram? Kau bisa mengharamkan? Kau bisa sampai mengharamkan dari mana dasarnya? Kau sembarangan. Gak boleh mengharam barang halal, gak boleh. Kias burhani. Kita gak bisa kok. Kita gak usah ulama besar lah. Misalkan, ini sabu-sabu misalkan. Hadza muskirun, ini barang faktanya memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap mabukkan berarti masuk golongan khamr. Di khamr di Quran ada haram. Nah, ini namanya muqaddimah kubra, premis major, haram. Khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram sama dengan khamr, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Ada paham betulnya? Qiyas Aulawi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Wala taqrabu, jangan mendekati haram, mendekati zina. Berarti zina haram. Zinanya ya. Namanya qiyas Aulawi, zinanya lebih-lebih. Fabil aula, mendekati saja. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu tempeling aja. Gak usah bentak. Boleh enggak? Kenapa gak boleh? Qiyas Aulawi. Nah, ini kesimpulannya. Dengan adanya ijma dan qiyas, akal ulama lah, akal ulama mujtahidin, cerdas niku, maka lahirlah ilmu fikih, sapinah, sulam, Fathul Qorib, apalagi Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Majmu' 24 jilid, Mahalli 40 jilid. Karena ada ijma dan qiyas. Kalau tidak ada ijma qiyas, nggak ada ilmu fikih. Kalau nggak ada ilmu fikih, nggak akan paham hukum Islam. Pongo-pongo. Makanya kalau Munas NU, pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kalau bukan NU 2 tahun barangkali belum selesai. Hukumnya cloning, hukumnya kripto, hukumnya Jumatan di kantor di Jakarta. Nggak mungkin Jumat di masjid, nggak mungkin. Setiap kantor punya Jumatan. Hukumnya gimana itu? Hukumnya saham. Waduh, kalau Kiai NU dua hari selesai. Kenapa? Akalnya encer, cair. Karena ngaji usulul fiqh. Di sini ada usul fiqh? Ada. Ilmu matek ada di sini. Kok orang pada jawab? Ilmu matek diajarkan di sini. Maqulatul Asyara ada di sini. Saya waktu itu ngaji, kiainya nggak paham, ya saya pun nggak paham, kiainya nggak paham. Kiainya nggak paham, ya saya juga nggak paham, kiainya nggak paham. Ya, sebesar saya paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utawi Zaid iku at-tawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih. Ibnu Malik anake Man Malik fi baiti nang jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong biadi sayfun tangannya kel golok lawahu bengkok akan sapa Zaid ing golok faltawa kudu dibengkok apa golok. Paham? Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana muttaqi tongkrong posisi, biadi sayfun dia punya golok to have, lawahu aksi, faltawa reaksi.
Paham? Diajarkan. Siapa itu? Siapa dia itu? Oh, Gus Dur. Seperti apa Gus Dur orangnya? Begini, orang gemuk itulah. Kualitasnya kayak apa? Silakan. Sudah? Apa hubungannya Gus Dur dengan orang lain? Hubungan masyarakat, dengan non muslim, dengan non NU, apa hubungannya? Gimana hubungannya? Ibnu Malik tadi, anaknya Ibnu Malik itu. Kapan Gus Dur mondok? Kapan Gus Dur sekolah? Di mana sekolahnya? Kapan dan di mana? Time dan place. Kemudian karena mutaki, sekarang posisi jadi apa ini sekarang ini? Misalkan masih hidup misalkan, lagi apa sekarang nih? Ketua PBNU, Biadi Saifun, dia punya kekuatan apa? Ini namanya to have. Khusus punya kekuatan, oh punya Banser, punya Fatayat, punya Muslimat, punya NU. Kemudian kekuatan itu untuk apa itu? Lawahu, kan tadi saya bengkok akan golok. Aksi namanya. Lah aksinya Gus Dur apa dengan kekuatan yang hebat itu? Setelah aksi Gus Dur ada, faltawa, reaksinya apa? Ini namanya kategori 10. Apa namanya? Kata orang kata Masya Allah. Jadi kalau mau cair, kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, barang siapa tidak paham ilmu mantik, la thiqata bi'ilmih, tidak bisa dipercaya ilmunya. Imam Ghazali itu yang nggak ngerti ilmu mantik, nggak bisa dipercaya ilmunya, karena otaknya dedel, nggak cair. Tapi Imam Nawawi mengharamkan ilmu mantik. Imam Nawawi dan Ibnu Shalah mengharamkan ilmu mantik. Kata Imam Ghazali harus paham ilmu mantik. Kalau enggak bisa percaya ilmunya. Kiasnya pasti salah, kiasnya itu. Betul dong. Ya kita ambil Ghazali lah yang lebih manfaat ya. Imam Nawawi sih hanya berdasarkan kalau itu ilmu dari luar maka haram kata mawon. Walhasil, ayo pesantren Mojosari harus kita tanggung bersama-sama. Bukan miliknya Pak Musyafa, tapi milik masyarakat Nganjuk. Ngoten nggih? Kebanggaan kita semuanya harus kita lestarikan, kita jaga, kita rawat. Kualitas harus ditingkatkan. Kualitas hanya jumlah santri 6.000, kualitas Masya Allah kualitasnya. Aduh, mojo kita berantakan, mojo Fatihah dan fasih. Sampai mana tuh Mojosari? Aduh, silakan. Penting kualitas, bukan hanya kuantitas. Paham? Syukron wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun kahaturaken dumateng panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Said Al-Sirat. Nuwun sewu pangapunten niki sarene wekdalipun sampun mepet. Beliau ki ditindak wonten induk niki tanya jawab dipun tiadaken rumiyin mekaten. Saking kawula minangka muqasimul auqat mopilih enten klentag-klentune atur nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kawula cekapi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah doa kasuwun kanthi sanget panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji dalam jenengan tasik nem niki sinten mi kriyon nggih panjenenganipun Gus Haji Musyafa Fauzi wekdal saha panggenan kawula semoga umur kula 73 masih nom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana wa talamidana bil a'malis salihah wa tahfadhuna wa iyyahum minal mihani wal fitan waj'alna walahum farajaw wa makhraja. Inna nas'aluka bi maqa'idil 'izzi wal 'ashq wa bi muntaha rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wajudikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wal fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umuran